Oke, kembali bersama saya dalam channel Dosen Coding. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana terkait proses instalasi Laravel ya. Yang pada video yang kemarin saya sudah menjelaskan sistem yang akan kita bangun. Jadi dalam proses instalasi Laravel Framework itu sedikit berbeda dengan Codeinator. Ini kalau misalkan di Codeinator kita harus melakukan proses download terlebih dahulu filenya. Sebenarnya kalau di Laravel kita tinggal menuliskan satu baris kode, kemudian kita jalankan di dalam terminal kita, maka secara otomatis project Laravel itu akan ke-download. Oke, langsung kita masuk ke webnya Laravel ya. Ini kebetulan saya sudah buka. Jadi di webnya Laravel itu nanti kita pilih bagian documentation. Kita kembali ke brand dulu. Jadi kalau misalkan kalian baru pertama kali mengakses Laravel, itu mestinya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian tampilan yang seperti ini itu kita bisa nyari bagian documentation, kemudian setelah itu kita cari pada proses instalasinya. Kita langsung klik di sini ya. Nah, di sini itu nanti di sini dijelaskan bahwa proses instalasinya kita bentar, kita cari dulu deh. Nah di sini. Nah, ini adalah cara instalasinya. Dengan kita bukan yang ini, oh sorry yang atasnya. Dengan kita menuliskan satu baris kode ini, secara otomatis kita akan uh, mendownload project Laravel itu sendiri. Nah, oke, setelah kita kopas, kita langsung masuk ke directory htdoc. Jadi seperti biasa kalau misalkan kita mau naruh file project web, biasanya kan kita taruhnya di htdoc ya. Oke. Habis itu di sini kalian bisa buka CMD kalian ya. Buka command prompt kalian. Nah, terus tuliskan baris code tadi. Nah, di sini itu merepresentasikan nama aplikasi kalian. Misalkan di sini kita taruh namanya online shop. Nah, setelah itu akan secara otomatis dia itu melakukan proses pembuatan sebuah project. Ya, oke, bisa ditunggu. Ini kayaknya agak lama ya, kita skip terlebih dahulu. Ntar kita ketemu di proses instalasi bagian selanjutnya. Oke, setelah kalian sukses melakukan proses instalasi, maka kita langsung buka aja ya projectnya di Visual Studio. Nah, kalau misalkan kalian sudah melakukan proses instalasi, pastinya kalian sudah bisa masuk ke tahap yang di sini. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan beberapa proses instalasi lagi ya. Ada beberapa yang harus diinstal lagi selain daripada kita install project utama ya. Sebenarnya alur-alur instalasinya itu sudah saya persiapkan itu. Jadi yang pertama kita harus menginstalasi Lavalier terlebih dahulu, Laravel Lavalier. Jadi maksudnya di sini itu adalah kita akan mengintegrasikan Laravel kita itu dengan UI Laravel, yaitu si Livewire, di mana nanti Livewire itu mendukung konsep single page application, di mana nanti sebenarnya websitenya itu hanya terdiri di satu halaman. Jadi kalau kalian nggak terbiasa dengan JavaScript Webpack kayak misalkan Vue.js, React dan lain-lain itu, kalian bisa pakai Livewire ya. Tentunya di situ lebih mudah. Sebenarnya si Livewire sendiri itu kita dapatkan dari sini, dari ini, dari websitenya, website resminya. Jadi di sini tuh ketika kalian buka di sini, kalian kalau misalnya pertama kali kalian buka mestinya bakal tampil seperti ini. Terus nanti kalian pilih docs ini, kemudian kalian pilih yang di sini itu untuk melakukan proses instalasi. Oke, coba kita lakukan proses instalasi terlebih dahulu. Kita install terlebih dahulu. Jadi setelah sukses nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini. Proses instalasi selanjutnya yaitu si Laravel UI. Ini untuk mendukung UI-nya Laravel apa itu? Kalau misalkan kita mau pakai Bootstrap itu ya. Kita coba buka sekali lagi di sini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan proses instalasi selanjutnya yaitu UI Bootstrap Authentication. Ini sebenarnya sama ya. Ini juga kebutuhan daripada UI-nya Laravel. Oke, kita instalasi lebih dahulu. Nah, setelah itu nanti di situ akan ada berita untuk npm install dan npm run dev.
kita akan npm install terlebih dahulu. Npm install. Jadi ini bisa dipisah atau langsung bisa digabungkan bisa. Tapi di sini saya milih untuk memisah antara npm install dan npm run dev. Kita npm install terlebih dahulu. Kita tunggu, kayaknya agak lama deh. Jadi bagi kalian yang pengen melanjutkan, silahkan di skip karena ini kayaknya agak lama. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita npm run dev. Oke, kalau misalnya udah kayak gini berarti nanti udah selesai ini ya, apa sih nama itu, proses instalasinya. Selanjutnya ada satu lagi yang harus kita install yaitu Turbolink. Jadi Turbolink ini sebenarnya ini kan pasangan daripada si ini, pasangan daripada si Livewire, yaitu untuk mendukung proses pindah halaman itu tanpa loading. Jadi kalau misalkan kita mau bikin website yang tanpa loading setiap kita pindah halaman, maka kita bisa menggunakan Livewire sama nanti kita tambahkan beberapa ini, tambahkan ini script Turbolink ini. Kita bebaskan terlebih dahulu. Kalian bisa buka di directory resource, view, kemudian layout, app template. Kalian bisa pakai di sini ya. Bisa tambahkan nanti, kalian bisa tambahkan di sini, di bagian sini, scriptnya. Jadi bagi yang belum tahu scriptnya ini, silakan di kupas atau gimana, nanti pas scriptnya ini bisa ditaruh di deskripsi. Oke, setelah itu, setelah proses instalasi Turbolink, kita akan melakukan proses pembuatan skema database. Skema database yang bakal kita pakai. Kita bakal akses localhost terlebih dahulu. Oke, kita bahkan bikin baru ya. Nanti di sini kita kasih nama database-nya online shop inilah. Oke, kita bakal bikin database yang nama dan skema yang namanya shop. Kemudian isinya nanti kita bisa migrasi langsung di dalam project kita. Oke, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu beberapa tabel daripada si skema database-nya itu. Oke, di sini sebenarnya secara umum nanti kita akan bikin 3 tabel utama, yaitu tabel user, tabel belanja, dan tabel produk. Jadi seperti biasa, user bisa melakukan proses registrasi, di mana nanti proses registrasinya itu disuruh untuk menginputkan nama, email, kemudian passwordnya. Setelah itu, di sini seperti itu kan ada masalah kolom level. Dan level ini nanti yang menunjukkan bahwa sebenarnya si user itu levelnya sebagai apa, sebagai user biasa atau sebagai admin. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, di video yang pertama, yaitu sistem ini tuh terdiri daripada 2 level user, yaitu level user sebagai admin dan level user sebagai pembeli biasa. Gitu. Nanti di sini kita akan gunakan angka 0 untuk member biasa, user biasa, sementara kita akan gunakan angka 1 untuk level admin. Selanjutnya ada tabel belanja. Nah, tabel belanja ini adalah nanti tabel belanja ini maksudnya adalah kita akan ketika misalkan user menambahkan produk, maka nanti produk itu bakal disimpan di dalam tabel belanja. Jadi sebenarnya itu mirip-mirip kayak di keranjang gitulah. Tuh. Di sini ada user ID, ini menunjukkan bahwa produk itu dibeli oleh si user yang ber-ID yang nanti bakal kita masukkan di sini. Habis itu ada produk ID, ada total harga, ada status. Ada nanti statusnya itu nanti kita kasih 3 level status, itu status yang masih belum ditambahkan ongkir, status yang kedua yaitu
sudah ditambahkan ongkir, dan status yang ketiga adalah sudah dipilih pembayarannya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah tabel produk ya, di mana tabel produk ini nanti di situ kita bikin sederhana aja atribut produknya, yaitu terdiri dari nama, gambar, harga, kemudian berat produk. Oke, kita akan bikin model belanja. Bikin model belanja terlebih dahulu. Oke. Jadi maksudnya di sini tuh kita akan bikin model belanja, termasuk juga nanti migration-nya. Jadi migration itu nanti kita gunakan untuk membuat kolom-kolom dari setiap tabel. Oke, sudah sukses ya. Sudah sukses. Setelah itu kita cek dulu deh. Oke, udah sukses. Setelah itu kita bikin model produk. Kita bikin model produk. Oke, ini kalau misalnya udah sukses semua, terus kita tinggal konfigurasikan environment-nya. Jadi kalian bisa buka environment. Jadi maksudnya di sini adalah kita akan sesuaikan database yang akan kita pakai pada project ini itu dengan database yang sudah kita buat ya. Itu di masalah skemanya itu. Kemudian kita harus sesuaikan. Termasuk juga nanti konfigurasi si PHP admin juga. Jadi kalau misalnya kalian bikin password atau username baru bisa disesuaikan. Di sini kita bisa isi online shop ini. Oke, sip. Setelah kita konekkan, selanjutnya kita akan bikin kolom-kolom di antara tabel yang kita sudah buat. Jadi kalian bisa buka di folder database, kemudian buka di bagian migration. Nah, biasanya itu kalian bisa cari lihat satu-satu ya. Di sini sudah ada usernya, di sini sudah ada tabelnya, di sini sudah ini tabel bawaannya. Ini tabel yang baru saja kita bikin. Nah, sebenarnya untuk user itu kebetulan di sini saya sudah masukkan levelnya. Sebenarnya kalau misalkan di kalian itu mestinya nggak ada level ini ya. Mestinya nggak ada, nggak ada yang levelnya tadi itu. Secara otomatis itu akan kasih kayak gini. Secara otomatis. Nah, kita di sini prosesnya kita akan tambahi level. Oh sorry, kita akan tambahi level gimana sih? Level untuk mengidentifikasi apakah user itu sebagai admin atau bukan gitu. Jadi kita tambahin satu kolom itu. Selanjutnya kita masuk ke yang belanja. Jadi yang belanja itu bawaannya biasanya cuma ID sama timestamp. Jadi timestamp itu terdiri dari dua kolom yaitu updated at sama created at. Kita tambahin, kita langsung drop aja di sini ya belanja. Kita tambahkan di sini. Jadi kita tambahkan di sini code-nya tadi. Di sini ada user ID seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita untuk yang ini, untuk yang bagian tabel produk, kita coba kopaskan, terus kemudian kita taruhkan di sini langsung. Nah, setelah itu kita kan sudah punya konfigurasinya ya. Udah punya konfigurasi setiap kolom untuk di setiap tabel yang sudah kita bikin. Selanjutnya untuk menyeting, untuk membuat sebuah tabel-tabel tadi itu supaya muncul di sini, supaya muncul di skema online shop ini, maka kita bisa pakai PHP Artisan Migrate. Bisa pakai PHP Artisan Migrate ini ya. Nah, secara otomatis nanti kalau misalnya kita lakukan proses pengecekan, di sini akan terbuat yaitu ada belanja, ada produk, sama ada user. Oke, setelah kita terbuat semua ya, coba kita langsung lakukan proses pengecekan. Kita PHP Artisan Serve. Kita coba jalankan aplikasinya, jalankan websitenya. Kita close dulu yang di sini. Kita coba localhost. Nah, kalau misalkan kalian sudah muncul seperti ini, berarti project kalian sudah berhasil dijalankan, sudah sukses. Nah, kalau misalkan kita login, coba kita login dulu ya. Oh sorry, ini belum. Kalian bisa gini dulu deh. Ini bootstrap-nya belum load. Jadi kenapa? Karena
apa sih namanya itu, npm run dev-nya kita belum jalankan. Kalau kita jalankan terlebih dahulu npm, kita jalankan terlebih dulu npm run dev-nya. Jadi di sini tuh maksudnya adalah untuk menjalankan si bootstrap-nya itu sendiri. Oke, jadi kalau misalnya udah sukses, ada notifikasi seperti ini, kita bisa lakukan php artisan serve lagi, terus kita lakukan reload. Nah, setelah kita reload, kita coba masuk ke tahap login. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Berarti nanti bootstrap-nya sudah berhasil ya. Kita bisa register terlebih dahulu ya. Misalkan kita di sini daftar namanya apa? Terus kita bikin password. Hari ini secara otomatis dia itu bikin sebuah halaman login dan register sendiri. Oh, masih ada kesalahan di sini. Oh, kenapa di sini ada yang salah? Karena si bagian yang di user ini, di sini kan kita tambahkan level ya. Kita tambahkan struktur level. Tetapi belum kita tambahin bawaannya. Artinya dia itu tidak terisi ketika misalkan di situ membuat satu buah baris, yaitu kita daftar ini, di sini itu nggak ikut diisi. Nah, caranya tinggal kita taruh bawaannya aja. Kita kasih bawaan. Kita kasih bawaannya itu seperti yang diinstruksikan. Terus kemudian kita taruh kosong. Jadi maksud kosong ini adalah dia itu sebagai member biasa, sebagai user biasa. Setelah kita simpan, setelah itu kita coba lakukan sekali lagi ya. Nah, bisa. Nah, kalau misalnya udah muncul seperti ini, berarti project kalian bisa dibuat. Sekarang tinggal kita akan mengubah nama project kita yang awalnya Laravel menjadi online shop. Jadi kalian bisa 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 masuk ke environment, kemudian app name ini. Oke, kita jalankan lagi. Kita coba reload. Nah, di sini akan secara otomatis dia berubah menjadi online shop ini. Namanya sebagai online shop. Coba kita login ya. Kita login. Ini oke, berhasil. Oke, sampai sini dulu videonya. Nanti bisa di proses selanjutnya kita bisa lanjutkan ke proses pembuatan halaman home.